Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para pemirsa Mufid TV Official, khususnya para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan kembali pembahasan Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah atau penjelasan 3 landasan utama karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang kita akan masuk dalam risalah yang pertama berikut ini. Risalah pertama, 4 hal yang terkandung dalam surah Al-Asr. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari 4 hal berikut. Al-mas'alatul ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyih wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah Ta'ala, mengenal Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberikan salawat dan keselamatan atasnya, dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Al-mas'alatu tsaniyatu al-amalu bihi. Kedua, amal, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Al-mas'alatu tsalitsatu ad-da'watu ilaihi. Ketiga, dakwah, yaitu mendakwahkan ilmu tersebut. Al-mas'alatu rabi'ah as-sabru 'alal adza fihi. Keempat, kesabaran, yaitu bersabar atas segala hambatan dan rintangan yang menghadang dalam proses menuntut ilmu, mengamalkan serta mendakwahkannya. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan dalam syarahnya, penulis mengatakan i'lam rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Ini menunjukkan bahwa penulis ingin mendoakan kepada kita semua yang mempelajari bukunya dengan doa agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Dan hendaknya ini dicontoh oleh setiap guru untuk mendoakan murid-muridnya. Ada kata-kata i'lam, ketahuilah. Ini menunjukkan bahwa pembicaraan yang akan disebutkan oleh penulis setelah ini adalah pembicaraan yang penting. Apa yang hendak disampaikan oleh penulis? Jawabannya ada 4 hal. Yang 4 hal ini adalah sebuah perkara wajib dan bukan cuma sekedar perkara sunnah. Artinya siapa yang tidak mau melakukannya, maka dia berdosa. Apakah dia laki-laki ataukah perempuan, orang kaya maupun orang miskin, dari kalangan penguasa ataupun dari kalangan rakyat jelata. 4 hal yang dimaksudkan oleh penulis di sini adalah pertama ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Rasulullah SAW dan agama Islam beserta dalil-dalilnya. Beliau ingin agar kita mengetahuinya bukan cuma sekedar dengan taklid. Taklid itu artinya ikut-ikutan. Jadi kita mengetahui Allah, mengetahui Nabi, mengetahui Islam itu bukan dengan sekedar ikut-ikutan orang. Bukan sekedar mengikuti bapak dan ibu kita. Tetapi mengikutinya dengan dalil, mempelajarinya dengan menggunakan nas dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Kedua, yang beliau inginkan dari kita adalah mengamalkan. Bila kita sudah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalil, beliau ingin agar kita mengamalkannya. Kenapa harus diamalkan? Jawabannya karena orang yang pertama kali masuk dalam neraka itu adalah yang berilmu tapi tidak beramal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang panjang, ulaika tsalatsatu awwalu khalqillahi tus'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Ketiga orang itu, salah satunya adalah yang berilmu tapi tidak beramal. Kata Nabi SAW, adalah makhluk yang pertama kali dilemparkan dalam neraka di hari kiamat. Artinya Allah memurkai orang yang berilmu tapi tidak beramal. Yang ketiga yang beliau ingin agar kita melaksanakannya adalah mendakwahkan. Bila kita sudah mempelajari tentang Allah,
Rasulullah dan sunnah-sunnahnya, agama Islam dengan tuntunan-tuntunannya, maka beliau ingin agar kita mendakwahkannya. Karena belajar dan beramal untuk diri sendiri saja tidak cukup. Harus ada dakwah. Sekali lagi tidak cukup hanya untuk berilmu dan beramal, tapi juga harus mendakwahkannya. Alasannya disebutkan oleh beliau, ilmu itu tidak akan bisa bermanfaat bila hanya untuk diri sendiri. Dia baru bisa lebih bermanfaat bila diamalkan lalu didakwahkan kepada orang lain. Alasan lain adalah ilmu itu adalah amanah. Karena amanah dan itu tidak seperti harta milik pribadi, maka dia tidak boleh disimpan begitu saja tapi juga harus dibagikan. Yang ketiga, karena manusia juga butuh ilmu. Dan alasan yang lain adalah bahwa dakwah itu adalah amalannya para rasul dan amalan para pengikut mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, ini adalah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, di mana aku mengajak kalian kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Alasan yang lain kenapa kita perlu untuk mendakwahkan ilmu adalah orang yang tidak mendakwahkan ilmu padahal dia mampu, lalu dia menyembunyikannya, maka dia diancam. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Man su'ila an ilmin fakatamahu, aljamahu Allahu bilijamin min narin yaumal qiyamah." Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian dia menyembunyikannya, maka Allah akan mengikatnya dengan tali kekang dari api neraka di hari kiamat. Itu tadi alasan kenapa kita berdakwah. Yang terakhir, hal yang keempat yang penulis ingin agar kita mempelajari dan mengamalkannya adalah bersabar. Dan sabar ini berlaku pada 3 kondisi. Bersabar waktu menuntut ilmu, bersabar waktu mengamalkan ilmu, dan bersabar waktu mendakwahkannya. Karena orang yang belajar itu butuh kesabaran. Ada banyak hal yang mungkin dilaluinya, dihadapinya dalam keadaan tidak menyenangkan. Kalau dalam kajian online misalnya, videonya ngadet, websitenya error, platform media yang dipakai untuk grup, platform yang kita tidak biasa gunakan, butuh untuk dipelajari terlebih dahulu. Itu semua butuh kesabaran. Kalau dalam dunia offline, belajar dalam dunia nyata, tatap muka secara langsung, kita harus sabar. Misalnya kalau kuliah, sabar pindah ke kota yang lain. Sabar cari kos-kosan. Sabar mengisi kamar kos dengan barang-barang dan perabotan. Sabar meninggalkan orang tua di kampung halaman. Sabar untuk berjalan kaki menuju kampus. Sabar dimarahi dosen. Sabar ketemu teman yang akhlaknya kurang baik. Dalam menuntut ilmu memang kita butuh kesabaran. Begitu juga dalam mengamalkan. Misalnya kita tahu kewajiban sholat 5 waktu dan puasa. Kita harus sabar bangun subuh. Harus sabar ketika dibangunkan. Ketika puasa harus sabar menahan lapar dan haus. Ini namanya sabar dalam pengamalan. Begitu juga sabar dalam mendakwahkan. Karena kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya. Beliau saja dalam berdakwah itu banyak musuhnya. Kita sudah sering dengar ya, ada dilempari batu, teman-temannya disiksa, direncanakan pembunuhan kepada dirinya. Dan ini semua dijalankan Nabi SAW dalam jangka waktu 23 tahun dengan penuh kesabaran. Maka siapa yang mau berdakwah, dia pasti akan dapati duri di jalan. Dia pasti akan dapati celaan dan adanya hambatan berupa orang-orang yang memusuhi dirinya.
Teman-teman yang dirahmati Allah, apa dalil bahwa kita wajib untuk mempelajari ilmu, mengamalkannya, mendakwahkannya sampai kita bersabar dalam menjalani 3 proses tadi? Dalilnya adalah surat Al-Asr. Wad-dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan menasihati supaya menaati kebenaran, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Penulis mengatakan bahwa surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 adalah dalil tentang keempat hal tadi. Bagaimana metodologi pendalilannya? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, itu adalah dalil tentang ilmu. Karena tidak ada orang mengimani sesuatu kalau dia tidak punya ilmu tentangnya. Firman Allah, wa amilus shalihat, dan mengerjakan amal soleh, ini dalil tentang amal. Perkataan watawasaw bil haqq, nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, ini adalah dalil tentang dakwah. Watawasaw bis sabr, menasihati dalam menetapi kesabaran, ini adalah dalil tentang kesabaran dalam 3 hal yang sudah disebutkan oleh Allah sebelumnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, di dalam firman Allah surat Al-Asr ini Allah membuka dengan kalimat wal asr, demi masa. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, Allah tidak akan bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu yang penting. Masuk diantaranya adalah masa atau waktu. Maka Allah bersumpah dengan waktu, itu menunjukkan bahwa waktu merupakan perbendaharaan atau harta karun bagi orang yang memilikinya, dan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Orang tidak akan bisa mendapatkan keuntungan baik di dunia dan di akhirat bila dia tidak memanfaatkan waktunya. Untuk manusia, maka mereka tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Ada hadis yang berbunyi, man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak. Siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka dia telah kafir atau syirik. Meskipun sebagian ulama mengatakan syirik di sini adalah syirik kecil, kufur di sini kufur kecil, bukan kufur akbar. Tetapi yang jelas bersumpah dengan nama selain nama Allah itu dilarang. Seluruh manusia bisa dikatakan rugi bila dia tidak memiliki 4 hal tadi. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Karena ini semua merupakan perbendaharaan kita di hari kiamat nanti. Orang kalau tidak punya ilmu, maka tidak bisa beramal. Kalaupun beramal, amalnya salah-salah. Orang kalau tidak punya ilmu, tidak bisa berdakwah. Orang juga tidak dikatakan dengan dakwah yang benar, yang muncul dari dalam hati, kalau apa yang didakwahkannya tidak dia amalkan. Dakwah, belajar, beramal, semuanya akan buyar kalau kita tidak sabar. Dan semua itu merupakan pundi-pundi pahala kita nanti di hari kiamat. Maka keempat hal ini harus kita miliki, harus kita pelajari, dan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi saya sempat menyebutkan bahwa sabar itu berlaku dalam belajar, beramal, dan berdakwah. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, sabar juga dibutuhkan dalam 3 hal. Pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Saya tadi contohkan, sabar dalam menjalani sholat.
sabar dalam menjalankan puasa. Ada sabar yang dibutuhkan dalam meninggalkan yang haram. Misalnya seseorang terbiasa untuk perbuatan yang terlarang. Sesuatu yang biasa ini ketika mau ditinggalkan itu sangat butuh kesabaran. Contoh gampang, ada orang terbiasa merokok, sudah addicted. Untuk meninggalkannya itu harus ada kesabaran. Akan tetapi tidak boleh dengan metodologinya orang itu, saya sabar dengan cara mengurangi. Yang benar, tinggalkan seluruhnya dan bersabar untuk tidak kembali padanya. Sabar juga dibutuhkan dalam menjalani takdir atau ketentuan Allah. Seperti manakala mendapati kematian anggota keluarga, kehilangan harta, sakit. Maka ini semua dijalani dengan kesabaran. Teman-teman yang dirahmati Allah, kata Syekh Shalih bin Fauzan, tidak ada kesabaran bila itu dalam kemaksiatan. Jadi tidak ada misalnya, saya bersabar dululah, terpaksa makan riba nih, sambil nyari pekerjaan yang lain. Yang benar, tinggalkan pekerjaan ribamu, lalu kamu jalani pekerjaan yang halal. Di mana-mana orang kalau cuci kaki, itu harus keluar dulu dari becekannya. Kalau cuci kakinya sambil dalam becek-becekan, maka nggak bersih-bersih. Maka tinggalkan seluruhnya dan bersabar dalam menjalani masa-masa transisi. Termasuk kesabaran yang dibutuhkan adalah dalam dakwah. Sebagian orang yang berdakwah itu kalau mendapatkan gangguan dalam dakwahnya, malah dakwahnya yang ditinggalkan. Bukan kesabarannya yang dimunculkan. Terakhir, kata Syekh Shalih bin Fauzan, di dalam berdakwah, bila memang kita menyampaikan kebenaran, maka kita harus bersabar. Dalam menyampaikan kebenaran, apalagi masalah agama, itu pasti banyak hati yang tertusuk. Meskipun kita menyampaikannya dengan selembut sutra, bagi orang-orang yang tidak siap untuk menghadapi dan menerima kebenaran, maka setiap kata-kata kita setajam jarum, atau bahkan setajam silet. Bagi orang-orang yang memang tidak siap. Dan mereka yang tidak siap pasti akan memberikan feedback yang jelek. Seperti fitnah, olokan. Dan dalam menghadapi itu semua kita butuh kesabaran. Berikutnya kata penulis, perkataan Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari. Perkataan Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surata lakafathum. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya, kecuali surah ini saja, maka itu sudah cukup atas mereka. Wa qala al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Quran Surah Muhammad ayat 19. فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. Allah memulai ayat ini dengan ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan dan perbuatan. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mensyarah perkataan Asy-Syafi'i dan Al-Bukhari, mari kita kenali dulu kedua ulama ini. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bahwa Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Asy-Syafi'i adalah nisbat kepada kakek keempatnya, yaitu Syafi'. Beliau keturunan suku Quraisy dari jalur keturunan Al-Muttalib. Wafat tahun 204 Hijriah dan beliau merupakan salah satu dari imam mazhab yang 4. Adapun Al-Imam Al-Bukhari
beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Al-Bukhari adalah nisbat kepada Bukhara, salah satu daerah timur. Beliau merupakan imam para ahli hadis dengan hafalan yang sangat kuat. Beliau pemilik kitab As-Sahih, yaitu sebuah kitab yang dikatakan oleh sebagian ulama sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tadi disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat Al-Asr saja, maka itu sudah cukup untuk menjadi hujjah bagi mereka. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, maksud perkataan Imam Asy-Syafi'i ini adalah bahwa surat Al-Asr sudah menjelaskan hal-hal yang merupakan sebab seorang hamba bisa masuk surga. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Ya, tidak bermakna Al-Asr sudah cukup, surat yang lain itu nggak penting, bukan begitu. Tetapi seandainya tidak ada surat yang lain selain Al-Asr, itu sudah cukup untuk menjadi hujjah bagi kita bahwa kita wajib untuk menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkannya, dan bersabar dalam ketiga proses tadi. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, tidak seorang pun dari manusia di hari kiamat nanti yang bisa berdalih bahwa dia tidak tahu apa sebabnya masuk surga sehingga dia akhirnya malah masuk neraka. Tidak ada yang bisa mengatakan demikian dikarenakan sudah ada hujjah, yaitu Al-Asr, bahwa mereka umat manusia wajib untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Adapun Imam Bukhari tadi mengatakan berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan berbuat. Kata Syekh Shalih bin Fauzan mensyarah perkataan Imam Bukhari ini, maksudnya adalah amal itu tidak akan bermanfaat jika tidak dibangun di atas ilmu. Kenapa tidak bermanfaat? Karena amal yang bangun di atas kejahilan, yaitu bagi orang yang tidak memiliki ilmu, justru akan menyesatkan dirinya dan akan menjadi penyesalan di hari kiamat. Ya. Kita lihat bagaimana kalau ada orang melaksanakan sholat tapi tidak mempelajari sholat, maka sholatnya malah salah-salah. Maka akan menjadi penyesalan di hari kiamat karena sudah berletih-letih dalam mengerjakan sholat, sholatnya tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena dibangun di atas kesalahan. Kenapa dibangun di atas kesalahan? Karena memang tidak berilmu. Makanya berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata dan berbuat. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada Tuhan atau sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, di dalam ayat ini, firman Allah fa'alam, artinya ketahuilah. Allah sebutkan lebih dahulu sebelum wastaghfir, mohon ampunlah. Sehingga ketika Allah mendahulukan ketahui sebelum minta ampun, ini menunjukkan bahwa Allah suka untuk kita memulai ilmu terlebih dahulu sebelum kita beramal. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bisa bahas pada video kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di video yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.